Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Saya ulangi, Filipi 3 ayat 13b sampai 14 berkata, "Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Haleluya. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Entah itu gagal dalam rumah tangga, dalam bisnis dan usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan di dalam pelayanan. Apa yang biasanya dirasakan oleh orang saat ia mengalami kegagalan? Kebanyakan orang memilih kecewa, memilih marah, memilih putus asa, dan memilih menyerah dengan keadaan. Itu pilihan. Tetapi beberapa orang yang lain memutuskan untuk apa? Bangkit, menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk kemudian dia bisa meraih keberhasilan di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memilih tinggal dalam kegagalan atau kita memilih bangkit dan melanjutkan perjalanan untuk meraih impian-impian dan keberhasilan di masa yang akan datang, itu semua tergantung dari keputusan kita. Kali ini kita akan belajar dari seorang yang pernah gagal dalam hidupnya, tetapi dia memilih bangkit dan kemudian menjadi luar biasa di kemudian hari. Ia adalah Markus, penulis kitab Injil Markus, Injil yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Ia bukanlah salah satu dari murid Yesus, melainkan kemenakan daripada Barnabas. Ketika masih muda, ia pernah ikut dalam perjalanan misi Paulus dan Barnabas menjadi tim mereka. Namun dalam perjalanan, entah karena alasan apa, tiba-tiba Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Paulus menganggap tindakan ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan pelayanan begitu saja dan tidak memberikan alasan apapun terhadap Paulus. Paulus merasa sangat kecewa dengan sikap Markus tersebut. Sehingga di kemudian hari, saudara-saudara, ketika Barnabas meminta agar Markus menyertai mereka kembali, Paulus menolak untuk membawanya. Hal itulah yang menyebabkan perselisihan antara Barnabas dan Paulus, sehingga pada akhirnya mereka berpisah. Barnabas membawa Markus sertanya ke Siprus, dan Paulus membawa Silas sebagai gantinya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sesudah kisah itu, nama Markus tidak pernah muncul lagi. Apa kira-kira yang terjadi terhadap diri Markus? Saudara-saudara, selama ada di dalam penggembalaan daripada Barnabas, tampaknya Markus mulai menyadari kesalahan-kesalahannya. Markus mulai menyadari ketidakbertanggungjawabannya sebagai orang muda. Dia mulai memperbaiki diri, dia mulai melihat visi ke depan, dan dia mulai melatih dirinya dengan belajar untuk terus bertanggung jawab dan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Barnabas dengan baik. Dalam perjalanan kemudian, nama Markus muncul kembali, yaitu di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Markus dikatakan menemani Paulus sewaktu ia ada di dalam penjara. Bahkan dalam surat tersebut dikatakan bahwa Paulus bermaksud untuk mengirimkan Markus ke Kolose. Itu tanda bahwa Paulus dan Markus telah berdamai dan mereka kembali bersama-sama di dalam satu tim pelayanan. Bahkan Paulus menyebut di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 bahwa Markus sebagai seorang yang penting bagi pelayanannya. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana Paulus kemudian melihat Markus mengalami perubahan-perubahan yang nyata dalam hidupnya, dan dia memberi kesempatan agar Markus boleh kembali pelayanan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dalam perjalanan kita lihat, saudara-saudara, bagaimana Markus kemudian menjadi orang yang luar biasa. Dia menuliskan kitab Injil pertama dari keseluruhan Injil yang dimiliki oleh gereja Tuhan.
itu artinya Markus adalah orang yang kredibel, Markus orang yang luar biasa, sehingga dia mampu menarasikan Injil dengan sangat cermat dan teliti. Saudaraku, buah dari kegagalan yang menjadi pelajaran berharga dan kemudian berubah menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hidup ini. Markus dulu adalah seorang yang gagal, tetapi sekarang dia adalah orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana hidupnya di kemudian hari. Dia telah menunjukkan diri sebagai orang yang setia kepada Tuhan dan setia di dalam pelayanan. Sehingga kemudian mati dengan cara menjadi martir di Alexandria, Mesir. Tubuhnya hancur, tersayat-sayat oleh batu yang tajam, sehingga pada akhirnya dia mati mengenaskan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, lihat bagaimana Markus berubah dari orang yang gagal menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Mari kita belajar dari kegagalan itu untuk kemudian memperbaiki diri dan terus belajar, bangkit lagi, berpengharapan, dan akhirnya kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menjadi orang-orang yang lebih baik dari masa-masa yang lampau. Mari jadikan kegagalan sebagai cambuk, sebagai tonggak yang mengubah hidup Anda. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan, saudara pasti akan mengalami transformasi yang luar biasa. Sebab Tuhan senantiasa menyertai anak-anaknya. Dan sekalipun gagal, mari kita tidak menjadi tergeletak, tetapi bangkit dan terus berjalan bersama dengan Tuhan kembali. Haleluya, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Apapun saat ini yang sedang terjadi terhadap hidup kita, mungkin kita sedang gagal dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Mari tidak menyerah dan tetap percaya bahwa ada hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam perjalanan kami mengiring Engkau, bisa jadi kami gagal seperti Markus. Namun biarlah kami belajar sesuatu, supaya olehnya kami menjadi berhikmat dan belajar untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, bahkan berhasil dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah menguatkan kami melalui firman-Mu dan jadikan kami pemenang-pemenang, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu Tuhan,